Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdad Mubarak dan saya sebagai host hari ini di acara podcast apa aja. Ya, siap. Di samping saya ada Mas Randy dan di sampingnya lagi ada Mas Jundi. Ya, jadi aku mau bahas suatu topik yang hangat lah, masih hangat lah. Kayak misal kemarin tuh kan kita melalui dua pemilihan ya, pilihan presiden sama pilihan umum sama pilkada kan. Ya, pilkada kemarin. Gimana kemarin? Rasanya gimana tuh kemarin? Kita kan masih tergolong Gen Z ya. Iya. Jadi kemarin itu adalah pemilihan perdana kita istilahnya tuh. Pertama kali lah ya. Iya, untuk pertama kali itu kita nyoba memilih. Dari dulu kan cuma bisa sekedar nonton di TV, nyimak quick count gitu-gitu kan. Iya, betul Nah, itu sekali. kemarin itu pertama kali. Jadi kemarin sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga saya ngikutin lah tipis-tipis perkembangan politik itu di Indonesia. Ya untuk kemarinnya lumayan excited sih, akhirnya bisa milih gitu. Jadi nggak cuma nyimak doang, tapi kita bisa ikut andil lah istilahnya dalam pemilu kemarin. Ya kemarin kan ada dua calon ya yang berapa ya, tiga calon ya. Ya, tiga. Nah, dan dengan isu-isu mereka masing-masing yang digoreng-goreng tuh. Iya. Ya seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya lah, pasti ada aja yang digoreng. Menurut saya calon-calonnya sih ya Lumayan ya. iya, ada yang oke lah, ada yang Agak-agak lah. ya waktu di debat tuh, waktu di debat di televisi ya, Iya. itu banyak sekali yang menurut saya nyebabin ya salah satu paslon tuh istilahnya terpeleset lah. Nah, itu tuh sebenarnya diikuti tuh seru tuh. Nah jadi kemarin ya saya nyoblos lah di desa saya tuh, di tempat saya sendiri. Ya pilihannya nggak aku sebutin dong di sini. Iya, jangan dong Mas. Ininya ada dah. Jangan dong Mas. Jadinya tuh seru lah, saya datang ke TPS, ngantri tuh, terus dipanggil namanya, daftar dulu nih KTP, habis itu nyoblos. Nah, ternyata tuh lebar banget yang buat nyoblos tuh. Iya. Itu Oh, kaget tuh saya. yang caleg. Iya, itu caleg-calegnya. Saya fokus ke presiden sama caleg-calegnya, habis itu suruh cap, nah habis itu pulang. Itu sih paling enggak. Jadi Kalau menurutku sih pengalaman kemarin tuh ya, kan kita kan sebagai Gen Z tuh kan baru pertama kali ya. sama Mas, saya juga. Sama sekali kita sama. Sama. Ini pas pengalaman pertama sih ya agak baru lah gitu kan sih, karena kita pertama kali juga, jadinya kayak ngerasa ngerasain satu hal yang berbeda gitu. Nah, tapi menurutku sih aku milih pemimpin tuh yang ya bisa dibilang cocok untuk memimpin kita lah. Dari segi cara kepemimpinannya gitu, terus mutu misinya juga kan, Yang sesuai lah ya dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. agar kita nanti bisa sejahtera maju lah. Nah ya itu intinya sih. Terus tapi kadang ada juga yang kayak ini melakukan hal-hal yang ya kayak Kecurangan gitu. kecurangan gitu. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomongin kecurangan ya kan. Kemarin kan saya juga bukan cuma memilih, saya juga kan pengawas gitu kemarin. Wow, iya, Saya tuh berangkat jam 5:30, Wah, pulang 5:30, gila, pulang 5:30 subuh nih, jam udah. nggak tidur. gila. Itu pengawas aku. Itu dapat uang tuh. Alhamdulillah. Pengabdian tuh. Aku pengabdian dapat dari bukan KPPS ya, atau dari partai, pengawas partai. Itu ya ada sedikit selisih lah. Kan aku kan coba ngitungin juga kan, itu ada beda sedikit, ya ada gesekan lah bisa dibilang, Iya. ya gitulah. Tapi menurutku sih semua pemimpin yang kemarin itu tidak cukup bagus, cuman yang paling aku suka itu ya pilihannya sendiri Ya, gitu. tentunya dong. Iya dong. Ya ngomong-ngomong tentang kecurangan tadi ya, ya menurut saya dari dulu sih salah satu yang mungkin kekhawatiran iya itu adalah ya money politiknya tuh masih ada. Oh ya, itu Serangan-serangan fajar tuh kemarin ya Gila. aku sering lihat. saya lihat tuh nggak ada indikasi makin baik loh di negara kita tuh Ya. tentang money politik. Entah bagaimana solusinya tuh kita belum tahu tuh gimana.
Juga yang saya soroti itu adalah calon-calon yang apa ya, yang legislatif. Ya, yang legislatif cenderung lebih parah menurutku daripada pemilihan presidennya. Sosialisasi tentang calon-calon legislatif itu menurutku Visi-misinya gitu ya. belum tersampaikan secara maksimal ke masyarakat. Kayak kita tuh asing banget dengan calon-calonnya. Bahkan bahkan Banget tuh. kita tuh kadang nggak tahu siapa mereka, padahal Backgroundnya apa gitu kan. mereka tuh kayak gimana gitu. Iya, padahal kerjanya gimana. mereka tuh yang akan jadi wakil kita secara langsung Untuk di mewakili di itu. di legislatif lah. Ya daripada tuh presiden kan jauh lah, kita Iya. birokrasinya jauh dari presiden, padahal yang paling terjangkau tuh sebenarnya mereka yang menyampaikan aspirasinya. Kalau Ya. presiden kan lebih ke eksekutif Iya, ya itu dia. Nah, tapi entah itu tanggung jawab siapa ya, partai juga kali kayaknya deh. Iya, pendidikan politik Iya, itu itu dari pendidikan partai. politik. Nah itu di daerah saya sih khususnya, nggak tahu ya di daerah lain. Daerah Itu saya masih juga belum gitu, Mas. sama ya. Saya udah survei teman-teman saya kan. Itu saya tanyain, dirimu kemarin pilih caleg siapa gitu. Dia cenderung mereka lupa. Nah iya itu Dia nggak tahu yang dipilih dia siapa. Nah itu padahal penting tuh. Ya harusnya itu kan dia mewakili aspirasi kita ke jenjang buat undang-undang apa gitu kan. Ya lewat mereka dulu nggak sih? Iya, lewat Iya, mereka. itu. Sedangkan kalau ada keputusan yang salah, kita demo-demo. Nah itu dia. Agak kurang sih. Yang masih banyak yang harus dibenahi di Iya. negara Terus, kita. kalau dilihat juga Gen Z nih banyak ngikut-ngikut ya. Nah itu dia. Iya. Ngikut orang gitu kan. Iya, betul banget tuh. Kalau bilang A misal ngikutin A gitu. Iya, Nggak Tanpa lihat yang A nih kayak gimana gitu. tanpa melihat alasan loh ya yang lebih dekat. Gitu. cenderung ikut arus nih. Kita lah, bukan mereka ya. Ya kita Eh, aja. Emang lucu sih waktu itu ada video yang lagi demo-demo gitu, Iya. ditarik. Terus dikasih pertanyaan lagi ngedemoin apa, Hmm. malah nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, itu tuh Aduh. menurutku Ikutan doang ya. setaraf mahasiswa pun kadang ada yang begitu tuh. Iya, ikut-ikutan doang ya. Ya, FOMO lah bisa dibilang ya, FOMO. intinya sih pemilihan di Indonesia ya menurut saya masih ya udah oke lah. Ini Cuman masih perlu banyak. bisa lebih baik lagi. Iya, bisa lebih baik lah. Semoga lah ya ke depannya tuh. Harapan Kalau kita. dari kalian sendiri nih, milih pemimpin tuh kayak gimana? Ngomong-ngomong soal pemilih pemimpin kayak gimana tuh, mungkin ini murni opini saya ya. Iya. Koreksi aja tuh kalau misal ada itu kekeliruan. kan opini Anda kan. Iya. Kita nggak bisa apapun. Ya ini preferensi aja sih. Menurut saya tuh pemimpin itu adalah pemimpin yang paling utama adalah yang bertanggung jawab sih. Satu, dia tuh harus paham mengenai tujuannya, harus sadar siapa dia. Kalau sebagai pemimpin itu kan menjalankan sebuah fungsi ya pada intinya. Jadi dia tuh harus secara sadar atau paham bahwa dia tuh sedang memimpin, bahwa dia secara pribadi Beda. sama dia secara sedang memimpin itu adalah dua hal yang berbeda. Itu istilahnya profesionalisme juga kayaknya deh. Nah itu menurut saya pemimpin yang bagus tuh yang paling enggak itu dulu dia bisa beda Tahu, antara ya. bidang pribadi sama pekerjaan gitu. Nah, itu tuh paling penting menurut saya. Terus kemudian tentulah kayak misal jujur dan lain-lain itu hal-hal yang sudah Harus lah ya. iya, itu harus jujur, amanah begitu. bersih gitu ya. Sama dari bisa memisahkan antara kehidupan pribadi sama Pimpinan kan. iya dia sebagai fungsi kepemimpinan kan nantinya bisa melahirkan sebuah pemikiran bahwa nantinya dengan sendirinya dia akan mikir saya akan mementingkan rakyat dulu misal atau mementingkan tim kita dulu daripada kepentingan pribadi saat ya pada intinya itu menurut saya pemimpin itu adalah mereka yang bisa paham, bisa ngelit dengan objektif seperti itu sih menurut saya. Nah, kalau menurut aku sih ini apa ambil dari segi Islam ya, kan kita kan harus mencari pemimpin tuh yang ini yang sedek, tablek, amanah, tapanah gitu kan Ya betul. Nah, dari segi sedek itu kan artinya kan jujur ya. Nah kita sebagai ya seorang punya Gen Z lah itu memilih pemimpin yang jujur gitu kan, yang bisa ini memegang pemimpinnya itu dengan benar lah gitu.
Kalau itu dipagasi gitu biar Kemudian juga tablik ya penyampaian. Pemimpin tuh juga harus bisa menyampaikan suatu hal yang harus disampaikan gitu kan. Ini karena hujan ya, mohon maaf. iya. Pegang dulu. Saya mungkin kurang jelas ya. Boleh dipegang ini mic-nya. Pegang aja gini, deketin aja. Nah, kemudian dari segi fatwa anak kan artinya cerdas ya. Ya, ya. Nah, pemimpin itu kan harus memiliki kecerdasan dalam menuntaskan masalah atau menghadapi suatu masalah gitu kan. Pastinya tuh. Harus. Terus agar juga bisa mengembangkan sesuatu yang dipimpin agar makin ya bagus gitu kan. Agar kita juga bisa sejahtera, tentram gitu. Nah, kemudian untuk dari segi jadi amanahnya gitu kan. Nah, sebagai pemimpin itu harus amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Dalam menyelesaikan ya kayak sesuatu yang harus dikerjakan lah gitu kan. Nah, jadi seperti itulah. Kalau saya sendiri sih ya milih pemimpin tuh yang jelas track recordnya dia gimana, yang dulu dia kerjain tuh apa gitu ya. Yang tadi Mas Randy jelasin jujur aman itu udah basic banget. Aku yang penting tuh track record dia gimana dulu, dia udah bangun apa dulu gitu, dia udah ngerjain apa dulu, gaya pemimpinannya gimana. Saya sendiri ya cenderung suka lebih pemimpin yang geraknya itu kalau dia ada apa dia turun tangan. Dia turun tangan. Kalau ada proyek apa dia awasin itu proyek sampai jadi, biar nggak ada penyelewengan apapun itu. Jadi gitu menurut saya. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau kepemimpinan itu mungkin sedikit menambahkan aja ya. Di negara kita aja deh, banyak pemimpin. Ini saya nggak bicara spesifik presiden atau menteri juga Ya, pemimpin ya, juga kan di ya, bidangnya. Kita nyekal Mas di sini. Itu tuh kadang mengeluarkan statement-statement yang menurut saya tidak pantas gitu dikeluarkan kepada publik sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pemimpin yang saya nilai dia tuh nggak paham di bidang yang dia pimpin. Kayak asal pilih doang gitu. Nah, banyak tuh pemimpin-pemimpin di negara kita yang backgroundnya bahkan bukan berasal dari Pemimpin. apa yang dia pimpin itu sekarang. Nah, itu tuh menurut saya sangat fatal sekali. Soalnya dalam memimpin itu mindsetnya harus sesuai dengan mindsetnya tuh harus mendukung ke sebuah tujuan yang ingin dicapai. Kalau secara mindset, secara background aja udah beda, nah gimana kita mau nyampe ke sebuah tujuan itu? Gimana coba? Misal nih, saya akan memimpin sebuah instansi lah, perusahaan atau Ya, apa yang perusahaan. bergerak di bidang teknologi misal. Terus saya tuh lulusan pertanian gitu. Mau nyangkul Mas. Iya. Mau nyangkul Mas. Atau jangan pertanian deh, manajemen aja. Mungkin secara karena memimpin itu kan juga belajar tentang memanage juga ya. Iya. Mungkin mindsetnya kita bisa running perusahaan itu, tapi secara mindset teknologi Nggak nyambung. mungkin nggak semaju sama orang yang dari basicnya punya pemikiran tentang teknologi. Makanya muncul kemarin tuh internet cepat buat apa? Jangan gitu Mas. Mohon maaf Itu buat apa tuh? Nah, itu kan pertanyaan yang mungkin sekilas emang iya, internet cepat buat apa? Iya. Itu datang dari seseorang yang memang mindsetnya bukan ke arah teknologi, mungkin Iya. seperti itu sih. Nah, padahal internet tuh penting sekali. Banyaklah kasus-kasus seperti itu, seperti yang kemarin tuh, Iya, ya, paham Mas. Saya. yang mengenai server kena hack dan lain-lain. Itu menurut saya sudahlah, politik balas budi di Indonesia tuh harusnya udah nggak perlu. Ya semoga sih kepemimpinan sekarang ya dengan dipilihnya presiden sekarang yang dia tuh background militer, harusnya Lebih tegas ya. ya kabinet-kabinetnya tuh saya harap sih harus dipilih dari intelektualitas sih, dari backgroundnya dipilih berdasarkan background, bukan berdasarkan balas budi. Nah, seperti itu sih. Ada yang mau nambahin yang lain nggak atau apa? Menurut kalian tuh gimana? Saya
sih apa ya gitu sih ya. Aku juga ada pertanyaan yang terngiang-ngiang nih di kepala aku tuh. Kan di Islam itu disuruh pilih pemimpin itu harus beragama Islam nih. Iya itu dia. Sedangkan di otakku itu ada sebuah kondisi di mana dua orang berebut pilihan, yang satunya itu Muslim, yang satunya itu Kristen, mohon maaf, Ya. non Muslim gitu, non Muslim gitu, yang Islam itu kurang kompeten, dan yang si non Muslim ini lebih kompeten. Yang mana akan dipilih oleh saya ini? Yang dipilih ya yang mana ya? Sedangkan di Islam sendiri kan kita harus juga menyerahkan sesuatu itu kepada ahlinya kan, Iya betul. iya kan? Coba ada yang bisa jelasin kepada saya Mau nyoba berpendapat dulu apa aku dulu? Kita pendapat? Berarti tentang itu tadi ya, misal ada sebuah dua calon pemimpin Iya. gitu, Islam yang satu non Muslim, Iya. yang di sini dalam skenario ini tuh yang non Muslim itu lebih unggul secara mungkin intelektual, secara rekod lah apa lah. dibandingkan yang non Muslim tadi. Ini menurut pandangan pribadi saya dulu ya. Menurut saya sih harus dilihat dulu apakah dengan memilih, misal kita ngikutin wajib memilih yang Islam, Iya. apakah outputnya tuh bakal baik apa enggak ke, misal dalam hal ini masyarakat lah, atau enggak, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau mau maksa milih yang itu, tapi kita jadinya nanti membuang peluang yang lain tuh. Iya, benar juga. Tapi kalau misal milih yang non Muslim tadi, walaupun secara intelektual atau dia lebih baik, Iya. tapi kan nantinya kita nggak sesuai itu sarannya. Kita kan katanya diwajibkan tuh buat memilih yang Islam. Iya. Tapi menurut apa yang saya baca, kalau nggak salah fatwa MUI, mohon dikoreksi aja ya kalau salah. Iya. Itu tuh ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita dibolehkan untuk memilih pemimpin Non-Muslim. ya dari non Muslim. Ada keadaan-keadaan tertentu, keadaan darurat tertentu. Ya salah satunya adalah ketika itu adalah salah satu jalan yang paling baik lah intinya. Iya. Demi kepentingan bersama, maka non Muslim itu boleh dipilih. Kemudian apabila dari dua itu yang Muslim terindikasi berkhianat, maka itu nggak boleh dipilih, malah justru harus dipilih yang lain yang lebih baik. Kemudian ada beberapa lagi sebenarnya pendapat-pendapat ulama atau yang lain, tapi mungkin masih perlu saya baca-baca lagi sih. Kalau Ya. Mas sendiri gimana tuh? Jadi ya gimana Mas Dendi? Di tepatnya aja hujan salah. Ya, siap. Kalau menurut aku sendiri sih, kan kita kan harus ini ya, harus milih yang Islam ya. Nah, tapi kalau yang Islam nih kurang berkomitmen gitu kan, nah kurang bisa ya menjaga tugasnya lah gitu. Menurut aku kayaknya lebih ini ya, lebih harus memilih pemimpin yang bisa melaksanakan tugasnya dengan benar gitu kan. Iya. Nah, Karena nanti pasti outputnya akan baik ya ke masyarakat itu lebih baik. iya sih. Makanya kan otomatis kalau kita milih yang Islam tuh pasti bakal ini milih Islam, tapi dia nggak bisa ngerasain tugasnya gitu kan. Pasti kita tuh akan susah maju, berkembang, sejahtera gitu ya. Nah. Terus jika kalau kita memilih non Islam pasti kita inilah dengan sifatnya yang komitmen, terus ya amanah gitu kan. Pasti kita bisa ya sejahtera gitu. Nah, Pada akhirnya yang terpenting itu ya kepentingan bersama sih. Iya sih, benar. Ya selama kepentingan bersama itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, mau pemimpinnya dari non Muslim atau Muslim. Karena menurut saya ketika kita memilih yang non Muslim tuh, kita nggak secara langsung menyetujui apa ajaran mereka gitu loh, kayak pemimpin dan pribadi mereka tuh beda gitu, terpisah gitu. Kita memilih mereka ya hanya sebagai pemimpinnya, bukan malah karena kita setuju asas-asasnya ada pada dia gitu, enggak. Menurut saya gitu sih. Gitu, untuk Mas Kandi gitu. Ya kurang lebih gitu. Saya sih cenderung setuju ya dari pendapat kalian tuh. Saya itu agak takut dikafir-kafirkan orang gitu. Kalau misalkan milih si ini gitu, kafir gitu.
Ya gitulah. Ada yang mau ditambahkan Mas? Nah kan dari saya ambil dari hadis kan Rasulullah SAW bersabda. Iya. Nah, setiap orang itu kan adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya gitu kan. Nah dari kata Rasulullah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita tuh harus milih pemimpin yang bisa bertanggung jawab atas kepemimpinannya gitu kan. Dan juga di pokoknya di Al-Quran berkata bahwa Rasulullah Allah berfirman ya. Nah, pemimpin itu kan ini harus taat kepada Allah, Rasul, itu kan. Nah, terus kita juga harus menaati pemimpin ya. Nah, tapi jikalau pemimpinnya ya nggak bisa nggak bisa ngelasain tugasnya atau kurang berkomitmen gitu kan, kayaknya harus ini dah, harus milih yang bisa amanah gitu. Ya sesuai lah ya dengan yang nilai-nilai sesuai, Islam, dengan nilai-nilai ya sih moral benar. gitu. Kan milih pemimpin yang non Islam juga nggak apa-apa kan ya, yang penting ya bisa membawa kita ke jalan. Ya meskipun ya nggak inilah sesuai dengan Maju ajaran Islam. lah. Benar-benar. Daripada nanti kita susah gitu kan. Ya sih. Ya kalau lebihnya kayak gitu sih. Ya, saya rasa sih emang Gen Z sekarang udah mulai berpikir kritis lah ya. Maksudnya kayak kampanye-kampanye dengan iming-iming gimmick-gimmick itu kayaknya udah nggak terlalu berpengaruh nantinya. Kita tuh udah bisa melihat lah kapasitas dari calon-calon pemimpin kita. Ya semoga sih kedepannya akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas aja sih. Iya. Saya juga sih setuju ya. Saya lebih cenderung melihat teman-teman saya tuh kayak gimana ya? Mereka tuh sekarang tuh nggak lihat dia agamanya apa untuk dipilih. Dia lebih ke bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memimpin, dan bagaimana dia menyatukan kita gitu. Gitu aja sih. Ya, kesimpulan bisa dijelaskan Mas Randy ya. Ya intinya itu tadi sih tentang kepemimpinan ya, apa itu pemimpin menurut Gen Z itu, yaitu tadi yang bisa dipercaya, amanah, fatona gitu, yang kompeten itu terutama. Yang tadi itu harapan saya tuh sebenarnya udah masuk ke kesimpulan sih. Ya Gen Z itu udah mulai dengan informasi yang ada, yang mudah kita akses tuh, ya insya Allah udah bisa akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik sih ke depannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau gimana? Paling catatan untuk Gen Z itu harus bisa ngolah data sih. Nah, ya itu harus bisa. Dia harus bisa nyaring informasi, soalnya informasi itu bertebaran di mana-mana dan belum valid juga itu informasi dari mana dan kebenaran. Iya betul banget tuh. Jadi gitu aja sih. Langsung tutup kah ini? Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.